Oke, Cakep. cakep. Balik lagi di Ding Dong. Diomongin dong. Gimana hari ini kita mau ngapain nih, Bre? Kita hari ini tanggal merah, brother. Hari Ini ini tanggal merah apa sih? Oh, itu dia. Gue tadi mau nanya malu, ini tanggal merah apaan, anjing? Tanggal merah apa ya? Enggak, serius. Pemilu. Anjir. Pemilu. Lu nggak nyoblos? Enggak lah. Lah, pemilu kan pemilihan umum bukannya nyoblos ya? Enggak, kayaknya pilkada, tapi pilkadanya bukan Jakarta. Lu kalau pilkabe lu kali. Jadi kita tadi tanggal merah hari ini kita kita bisa jalan-jalan lah ya. Keliling-keliling cari Anak gaul cari Jakarta. sesuatu yang nggak boleh kita sebutin ntar sangka sombong. Ya Yang kan? bisa dibeli karena kita emang konsumerisme gitu. Tapi COVID anyway, nggak COVID, dompet tetap tipis. Ya, jadi gimana? Kita ada cerita tadi tuh, yang makanya kita mau ngetek nih dadakan nih ya. iya betul. Soal apa ya kemarin tadi? Oh, itu. Kayak lu tau gak sih kalau misalkan lu lagi pada jalan-jalan di jalanan nih ya. Pas lu lagi di jalan, lu lihat-lihat kiri kanan lu lampu merah nih ya. Banyak yang minta-minta tau gak sih? Iya, tadi ada tuh anjing tuh Ada emang. kenapa lu marah? Oh iya, nggak boleh, anjing? nggak boleh. Lanjut. Enggak, maksudnya ya terutama anak-anak kecil ya. Ini dekat-dekat rumah gua nih ada anak kecil yang sampai giniin ke kaca gitu kan. Terus sampai Om, belum makan, Om, belum makan, Om. Terus Gue bapak malu anjing. Lanjut. nggak, jadi maksud gua tuh Tapi itu nggak cuman ini loh, maksudnya yang suka ngetok-ngetok tuh nggak cuman yang minta-minta doang, cuy. Ada pengamen. Ada. Ya kan, jualan tisu, ya kan. Itu udah normal. Buat- Ada sekarang yang lagi hits nih. apa tuh? Manusia silver. Nggak, udah lama. Udah lama ya manusia Tapi silver, udah lama ya? manusia silver tuh ya, kayak kalau gue lagi ke utara ya, pas gue keluar tol belok kiri, dia tuh suka ada di tengah jalan, tau nggak? Dan jadi orang-orang tuh pas yang jalan tuh, iya muterin dia gitu loh. Ganggu kan anjing? Lumayan. Emang nggak minta-minta. Dia bisa alasan, kan gua nggak minta-minta, tapi lu ganggu jalan. Dia nggak minta-minta, bener. Iya sih. Nggak, maksudnya dia nggak ketok-ketok gitu kan. Nggak maksa Iya. minanya. Tapi Tapi tuh ya pakai cat gitu di badan segala macam tuh efek ke kulitnya gimana ya bro? bener. Itu chatnya kita nggak tahu chat apa ya kan ya? Iya, nggak tahu cat apaan. Terus ngeri nggak sih maksud gue? Yes, betul. Kasihan, maksudnya ya salah ya aduh kalau ngomong salah siapa Nggak, kita berat nggak bisa juga. salah. Nah, udah. Tapi lu ya, Si tisu dulu belum tadi. Kalau emang dia susah cari makan segala macam, itu dia dapat tisu sebanyak itu dari mana? pakai modal tisunya anjing. Apa orang nitipin? Nih jual. Berarti Nggak- menurut gue ini ada yang nyuruh-nyuruh Udah nih. pasti. Yes, benar. Ada. Udah terkoordinir gitu nggak sih? Ada IO-nya lah ya kurang lebih kalau. Anjing iyo. Ada event organizer-nya ya kan? Iya. Ada event organizer-nya. Jadi menurut lu ya salah nggak sih ya? Menurut gue anak-anak kecil tuh gue tuh kadang-kadang berpikir kenapa mereka harus ada di jalanan gitu. Mereka tuh padahal seharusnya bisa dibina, dididik biar jadi ya pribadi yang lebih baik. Karena gue ngelihat orang udah karena duit bantuannya ditilep. Nggak, itu nanti kita lanjutin nanti dulu. Iya sih. Jadi menurut lu kenapa itu mestinya orang-orang itu bisa dibina? harusnya bisa dibina, dan setahu gue tuh ada beberapa panti-panti yang memang membina tunawisma namanya. Oh. Dikasih skill, diajarin menjahit, diajarin biar Itu nggak di minta-minta itu di lagi. panti Dia ada nggak di panti-panti tunawisma gitu? Oh. Bukan panti pijat dong anjing. Tapi bisa juga dong kalau dia jago pijat diarahin menjadi terapis. Bisa. Ya, bisa. Tapi nggak, oke. Balik lagi. Ini kan jadi kita ngomongin soal hati nurani nih. Nah kasihan lu kasih nggak? Nah, ya, ini hati nurani lu nanya gue kasih apa enggak? Heeh. Siapa orang yang begitu? Iya anak kecil yang di lampu merah, lu kasih nggak? Enggak. Kalau gue kasih, kasihan juga. Tapi gue tahu itu salah gitu. Salah nggak sih ngasih orang kayak gitu? Kalau untuk urusan hati nurani, kita nggak bisa bilang salah atau benar. Kita nggak bisa ngomong. Kalau mau ngasih aja. Yes, kalau mau guys. ngasih aja. Cuman kalau buat lu ngasih karena lu kesian. Iya. Tapi ada yang bilang sama gue, lebih kasihan ketika lu kasih, tiba-tiba dia datang sama si bosnya nih, ternyata setorannya kurang, digebuk Nah, juga. itu jadi tanggung jawab moral lu yang ngasih. Itu jadi tanggung jawab lu. Wah, gara-gara lu ngasih lu kurang, dia digebukin. Iya, ya sih. Tapi menurut kalian gimana? Menurut gua sih ya, kalau mau kasih aja. Cuman juga
Iya susah sih, gue nggak tahu ngomong apa, udah nggak tahu nggak ngerti Enggak, gue. intinya sih sebenarnya yang namanya hati nurani dengan akal sehat tuh harus nggak bakal bisa jadi satu. Pasti Iya, akan iya, iya. akan terbelah. Itu Dan kalau- lu harus cari jalan tengahnya. Itu untuk ngomong soal kayak hati misalnya nurani. soal ngomong masalah bisnis ya. Gue punya teman dekat gue selalu bilang sama gue kayak gue nih nggak akan pernah bisa bisnis yang kayak keras-keras gitu, yang kayak harus ngambil keputusan bener-bener harus kayak misalkan pegawai pandemi harus pecat semua pegawai. Itu Gua nggak tega gitu ya, gitu-gitu iya, ya. gue Ya, nggak orangnya bisa nggak ya. tegaan. Dan teman gue bilang, lu nggak bisa bisnis keras men, lu kalau soft gini nggak berkembang, Nah, udah itu gitu-gitu aja. itu contohnya cuy, antara hati nurani dengan akal sehat. Ngerti gak? Iya Itu sih. contohnya tuh, lu mau pakai hati nurani, Tapi tapi bisnis bisnis lu hancur, atau lu mau pakai akal sehat, tapi lu survive. Makanya itu harus tengah-tengah. Ya namanya hati nurani susah lah, ya kan? Bukan mungkin ada kesalahan dari badan-badan tertentu yang harusnya bertanggung jawab buat gua, Bro. Soalnya kayak dulu waktu gua masih sekolah di luar tuh, tempat lu sekolah juga, kayak misalkan ada homeless tuh ada. Kalau di Aussie tuh hobo-hobo gitu. Kita bilangnya hobo. Ada gitu. Kayak misalkan tapi dia ya minta-minta juga, tapi dia nggak pernah sampai yang maksa. Ya mana Ya, enggak. dia gitu. cuma taruh bucket, Ya kan udah, ada tulisannya apalah. walaupun kalau gitu. bucketnya dia duduknya di sentral dapat beratus-ratus dolar tiap hari gitu. Tapi dia nggak minta maksa. Yes, betul ya. Kalau dia tiba-tiba di Central Station yang jutaan orang lewat tiap hari, satu orang kasih 50 sen aja, Yes, dan dia duduknya tuh biasa minta nggak pernah di tengah jalan. Pasti di kayak pojokan. manusia silver. Iya. Iya makanya mereka duduknya pasti di pojokan, Bre. Iya. Di pojokan ngasih taruh kaleng gitu misalnya tulisan, ya udah nggak di tengah jalan. Setahu juga, cuy. gue, kalau waktu masih gue sekolah itu orang yang kayak gitu-gitu tuh dibiayain sama negara, Bre. Ada namanya kalau di waktu masih di Sydney tuh ada namanya Centerlink. Centerlink itu kayak buat orang-orang yang nggak punya, orang-orang kesusahan segala macam, walaupun dia nggak punya rumah, homeless, tapi dia tuh masih punya uang. Setahu gua, nggak tahu kalau gua salah, sorry, tapi seingat gua tuh satu minggu dapat 120 Jadi, dolar. lu seminggu masih bisa makan lah. Iya. Walaupun gitu. ya lu nggak. Ya walaupun uang 120-nya lu pakai mabok, pakai apa ya itu terserah lu gitu. terserah. Cuman setidaknya dia kasih duit buat inilah ya, lu buat Iya. nggak mati lah ya. Kalau di Indonesia kayaknya Nggak tahu, ada nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. kayaknya nggak ada. Tapi kalau misalkan kayak kartu prakerja juga sama, mungkin konsepnya mirip-mirip. Lu Iya, nggak kartu kerja, dikasih duit. prakerja. Oh iya. Iya, lu kagak kerja, lu kasih duit, dikasih keterampilan. Walaupun sekarang kartu prakerjanya dimanfaatkan orang. Bener. Orang bikin account banyak banget. Sampai Padahal ada yang dia beli mampu, motor. padahal dia mampu, Iya, iya. ada yang beli Itu kartu motor. prakerjanya. Ada yang beli rumah KPR, ada yang menurut gua kayak salah mentalnya aja sih. Emang ya mentalitinya lah. Itu balik lagi ke mentalitinya. Jadi kalau lu bandingin hobo Indo dengan hobo luar negeri, mentalitinya aja berbeda ya. Iya, betul. Tapi ya kita ngomongin tenaga kerja lah, apalah maksudnya bidang-bidang yang mestinya ngurusin begini. Lu denger gak sih kabar apa berita 17M yang dikorupsiin. yang korupsi juga itu mestinya badan itu adalah Bansos. kementerian yang ngurusin begini-beginian cuy. Iya, bansos. Terus kita mesti berharap sama siapa? Bantuan sosial. Iya sih. Nah, ngerti ya kan? Maksudnya itu bantuan sosial Tapi mungkin- buat misalnya orang-orang nggak mampu yang homeless gitu. Misalnya kita ambil contoh Centerlink di bule di Aussie sono. Ya sekarang kita bikin nih Centerlink nih. Ditilep 17M sekian gitu sama Tapi nih, sama badan sorry, yang ininya. Gua potong nih ya, karena gua nggak pernah ngerasain ada 17M cash di depan muka gue. Oh, betul, brother. Iya. Iya, maksud- Wangi duit baru di seret gitu kan. Iya. Oh, Waduh, gila. semerbak, Bos. Semerbak, Bre. Lagi Covid begini lagi. Yoi lah. 2.000 aja di dompet cewek gua ambil. Yoi, 2.000 loh. anjing. Lu mungkin lu biasa ngelem Ibon lu nyiumin duit ini wangi duit Mabok baru. juga kayaknya. Waduh. Tapi ya gua mungkin itu oknum. salah nggak? Salah, 100% korupsi 17M salah nggak? Salah. Salah. Salah karena ketahuan. Coba nggak ketahuan ya kan? Nggak salah. Nggak salah. Karena nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi intinya itu ya. Salah pasti salah. Tapi oknum lah. Gua nggak yakin semuanya. Ngepet gimana oknum orang Satu orang dong. menterinya bangsat. Iya, berarti nggak semuanya dalam badan itu bobrok dong, bro.
Oke, gua setuju. Lu nggak bisa ngomong, wah semuanya enggak. Enggak, iya, mungkin segelintir. segelintir. Oknum. Tapi ketua, tapi kepalanya. Anaknya dibagi nggak biasanya? Ya mestinya iyalah. Iya. Tapi ya balik lagi ya, maksudnya gue sih, kalau gue ya, lu orang pada ngejudge. Gila lu, bansos saya, lu tidur bisa nyenyak. Nyenyak karena kasurnya. Iya. Tapi begitu kalian. Emang lu tenang karena pakai ajudan. Tapi begitu lu semua yang ngomong begitu depan mata lu ada 17M. Getar sih. Pastilah. Maksudnya getar dalam artian diambil atau enggaknya, tapi itu lu gua nggak tahu. tiba-tiba yang lu idealisme, gua nggak mungkin korupsi, gua nggak mungkin ngambil duit rakyat, gua cinta, gua nasionalis, datang 17M. Aduh, Getar pasti. Gua nasionalis nggak ya? Gua nasionalis. Walaupun ujung-ujungnya pilihannya tetap nasionalis gitu misalnya ya, tapi tetap getar ya getar. Jadi enggak kalau misalkan kita jangan ngomongin pemerintah deh, terlalu berbahaya. Terus juga karena editor kita bangsat. lagi kerja dia. Oh lagi kerja ya, Mam. Extreme Apes, semangat. I love you. Anjing, tapi tetap ya anjing, kita setting sendiri lagi bangsat. gitu. Lanjut. Enggak, tapi buat gue kayak misalkan aduh ngomongin apa sih? Oh, kantor dingdong nih yang nggak seberapa ini deh kantor kita nih. Jadi misalkan lu suruh kita punya dana beli kamera baru. Oke. Disiapin dana 30 juta misalkan. Ya. 30 juta, terus tiba-tiba gue menemukan kamera itu dengan harga 25 juta. Nah, mampus tuh. Ada selisih 5 jutanya nih. Kalau 5 jutanya gue kantongin, salah nggak? Enggak, buat gue. Oh! Lu nanya pendapat pribadi gue? Iya dong, ini kan kantor kita nih. Kita udah budgetin bareng-bareng, kita setuju 30 juta buat beli kamera baru. Tapi tiba-tiba... Oke, iya gue paham. Kalau buat gue pas gue beli, gue dapat 25 juta. Yes. Buat gue tergantung. Kondisinya itu lu ke perusahaan yang lu kerja, atau lu kondisinya sesama ngerti nggak? Lu soalnya kasih perbandingan dingdong ya. Yeah. Dingdong kita bertiga, kita kan semua temen kan. Iya. Kalau lu ngelakuin itu ke gua, lu anjing bangsat. Tapi lu kalau ke company yang lu notaben kerja ya kerja kan bukan ngabdi, bener gak? Iya. Kerja bukan ngabdi ya itu. Tapi mungkin kalau as long kualitasnya sama sesuai. Iya. Tapi kalau misalkan itu yang dipakai uang rakyat, oh ya jelas salah. Itu lah. jangan pakai ya kalau uang rakyat ya lu baliklah ya lu yang bener aja lah. Sampai gue banyak dengar ya kalau misalkan tadi di jalanan cuman ketemu sama pengemis yang emang udah terorganisasi, udah ada organisasinya mungkin yang tiba-tiba pengamen. Ntar bikin ormas lagi dia pengemis ini. Stop, jangan bahas di sini. Jadi itu akan ada di eksklusif interview bersama Jadi anyway, balik lagi kalau misalkan seandainya cuman pengamen apa segala macam udah ya susah lah, mau gimana lagi. Sekarang ya buat gue, lu orang aja nilai sendiri lah. Kalau menurut lu mesti harus dikasih ya kasih. Kasih aja, nggak ada masalah. Iya. Kita nggak bisa. Soalnya si pengemis itu ada yang waktu itu masuk berita dia omset per bulannya lebih banyak dari gaji kita ngentot per bulan. Iya. Itu banyak. Tiba-tiba turun dari mobil, parkir mobil di mana, dia turun pakai bajunya. Ganti baju apa segala macam gitu ya, bajunya yang ini. Yang lancai. Iya, lancai. Minta-minta. Itu dihujat abis-abisan. Dia bayar pajak nggak ya begitu? Nggak tahu, tapi kan kalau dia punya mobil, seenggaknya at least dia punya uang dong, men. Ya udah pasti lah. Udah beli mobil. Iya. Jadi menurut lu gimana? Maksudnya yang ngehujat kayak, gila lu pengemis gini. Ya mungkin salah nggak? Kalau kata gue sih, ya jalan hidup dia kayak gitu. Ya udah. Ya lu kalau mau kayak gitu juga, ya lu jadi pengemis aja. Ya lu ikutan aja, lu catat kontak personnya, lu Google ya kan. IO pengemis Jakarta gitu kan. Siapa tahu ada dia. Ya, tapi kan banyak orang kayak gitu, Bre. Ini pengemis tiba-tiba punya Fortuner, ini mau punya ini, naik mobil segala macam. Apakah Anda iri? Iya betul. Kalau iri ikutan balik lagi. Tapi buat gua sebenarnya kalau misalnya sekarang pengemis, pengamen dan tetek bengek itu mungkin ngerasa ketipu kali ya. Gila lu, gue kirain ternyata duit lebih banyak dari gue. Nah, makanya mendingan gak usah kasih sama sekali. Bener dong, mendingan skeptis aja kayak gue. Nggak usah, udah ngapain, ntar duitnya juga lu ini gue nggak kasih. Lu mau makan syukur, nggak makan syukur, terserah lu hidup lu. Mendingan begitu dong, daripada sosokan pakai hati nurani, totonya lu kesel anjing duit, ternyata lu tajir ya. Iya sih, enggak, tapi gue yakin tiap manusia pasti ada rasa kayak,
kasihan, iba. Iya, betul. Kalau emang lu manusia nggak punya perasaan itu ya robot, lu nggak usah bahas. itu robot nggak bisa, makanya. benar. Gua nggak ngerti lagi mesti ngomong apa lagi. Pasti ada. Aduh kasihan ya, aduh gimana ya, aduh kasih jangan ya. Tapi buat gue balik lagi guys, ini konten kita kali ini bukannya buat jangan kasih mereka, enggak. Kita cuma pengen ini kegelisahan kita selama hari ini ngelihat orang-orang kayak gitu ya. Balik lagi kalian, kalau kalian mau kasih ya kasih aja. Kalau mau kasih dan kalian siap dengan konsekuensi ternyata mobil dia lebih mahal daripada mobil, bener dong? Ya kan, lu jangan sakit hati, ya atau kan? bahkan ternyata yang ngasih nggak punya mobil sama sekali masih naik Nah, bisa juga tuh, ya kan? Iya, Totonya yang dikasih pengamennya punya mobil kan? Iya. Ya balik lagi tuh ya. Ada Jadi yang di jembatan apa tuh yang situ? Yang dia pura-pura buntung, tiba-tiba datang polisi kakinya keluar lari. Ada men. Tapi ya maksud gue ya itu dia lah ya. Lucu sih. Iya, itu jadi Lucu fenomena jalanan. Iya, jalanan lah. Cuman maksud gue ya udahlah, masing-masing aja deh, serah deh mau ngapain. Yang penting jangan ngerugiin orang deh. Iya. Itu ngerugiin nggak sih? Enggak, ya makanya kalau ngasih secara sukarela, gue pernah baca satu tuh nggak ya soal kalau lu ngasih, ya lu jangan berharap itu berharap timbal balik. Mungkin nggak sih itu sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai manusia? Iya, rata-rata orang kan kalau misalkan dikasih ya seneng-seneng aja. Cuman kebanyakan kalau orang ngasih pasti ada embel-embelnya, Bre. Nggak mungkin jadi 100% gue cuman mau kasih doang, nggak mau minta gitu. Yang anjing. Yang benar. Susah. Ya udah, jadi begitu ya. Kita balik.